Selamat berjumpa Sobat Pelajar. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyajikan kumpulan tugas siswa berupa video selama belajar daring atau VBJ. Silakan simak atau tonton satu persatu video tersebut. Adapun kumpulan video dari siswa-siswi kelas 9 membahas tentang mentaati peraturan perundang-undangan, menjaga sikap tanggung jawab sebagai pemuda yang baik, walaupun diajak untuk berbuat yang tidak baik seperti minum-minuman, namun dia punya prinsip sebagai pelajar atau sebagai siswa yang baik. Adapun materi yang lain adalah membahas tentang bagaimana menjaga harmoni keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana caranya untuk menjaga sikap atau pola hidup yang sehat di zaman pandemi walaupun belajar lewat daring atau dari rumah. Sekian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Galang Ferdinand Karismawan, nomor absen 3 dari kelas 9J. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Nurani Wijaksana, nomor absen 4 dari kelas 9J. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Alam dari kelas 9J, nomor absen 7. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Putra Pratama, saya dari kelas 9J, saya peserta nomor absen 10. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Juwan Ari Wijaya, absen 16 dari kelas 9J. Di sini kita menggunakan pantun untuk pendahuluan. Pasar membeli Indomie. Pasarnya terletak di Malaysia. Tugas dari kelompok kami Tentang materi harmoni masyarakat Indonesia. sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Nama saya Niputu Yogi Amelia, absen 30 kelas 9K. Saya akan bercerita tentang sekelompok pemuda melakukan trek-trekan sepeda motor di jalan raya. Jadi, akibat yang dapat ditimbulkan yaitu merugikan diri sendiri dan orang lain. Juga banyak menyebabkan kecelakaan hingga kematian. Solusi yang diberikan untuk mengatasi kecanduan trek-trekan yaitu 1. Memberikan perhatian lebih kepada mereka. 2. Melarang mereka pergi di malam hari. 3. Memantau kegiatan mereka. 4. Memberikan hukuman jika masih tetap melanggar. Sanksi yang bisa didapatkan bagi si pelanggar yang trek-trekan atau berbalapan di jalan yaitu dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 3 juta. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Adudin Karjasa, absen 17 kelas 9K. Sekarang saya akan bercerita tentang tugas PKN pilihan nomor 2, yaitu pernah diajak atau dirayu untuk minum miras atau arak oleh teman. Apa akibatnya, bagaimana solusinya, dan sanksi bagi si peminum. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya terlebih dahulu. Kejadiannya saat malam tahun baru. Saat itu saya diajak oleh teman saya untuk minum miras. Pertamanya saya dirayu-rayu oleh teman saya, tapi saya menolak. Teman saya terus menawari minuman keras itu kepada saya, dan akhirnya saya mau. Yang kedua kalinya saya ditawari lagi, tetapi yang kedua kalinya ini saya tetap menolak. Mengapa? Karena saya berpikir akibatnya sangat fatal sekali, bisa mengakibatkan penyakit ginjal, depresi, kecanduan, dan gangguan otak dan saraf. Nah, jadi solusinya jangan dekati pergaulan bebas dan carilah pergaulan yang sehat, dan tolaklah ajakan-ajakan atau tawaran-tawaran untuk minum miras atau merokok dan lain-lainnya, karena bisa mengakibatkan masa depan rusak dan hancur, dan sanksinya sangat berat sekali. Sekian, begitu saja dari cerita saya.
Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Nguragung Diva Wicaksana. Saya dari kelas 9J, nomor absen 4. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Di sini kita belajar bahwa virus ini sangat berbahaya. Sudah beribu-ribu orang atau manusia di Indonesia telah meninggal karena terjangkit virus ini. Hal ini menyebabkan kita harus waspada dalam lingkungan sekitar atau lingkungan rumah kita. Adapun cara-cara agar terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona adalah: 1. Pakai masker saat berkumpul atau berpergian dari rumah. 2. Mencuci tangan saat sehabis berpergian. 3. Makan makanan yang bergizi. 4. Dan rajin-rajin olahraga. Di Indonesia sudah banyak sekali orang yang terjangkit virus corona karena tidak menaati protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, taatilah protokol kesehatan. Gara-gara COVID-19, pembelajaran kita di sekolah jadi terhambat. Kita belajar di rumah dan menjalani sekolah online. Dan pastinya masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi pada pembelajaran sekolah online. Maka dari itu, tetaplah rajin belajar walaupun di rumah. Indonesia bisa, Indonesia bebas dari corona. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Nomor pertama yaitu sebutkan makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial dan budaya. Di sini saya menyebutkan 5 makna, yaitu makna yang pertama, harmoni berarti keselarasan sebagai pernyataan rasa, gagasan, aksi, dan minat. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman budaya di setiap daerahnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena adanya keberagaman masyarakat yang membuat negara kita menjadi kaya akan budaya dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga negara kita dapat maju dan menjadi terkenal di penjuru dunia. Nomor 3 ialah jelaskan keharmonian dalam keberagaman ekonomi, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni dalam keberagaman ekonomi yaitu kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, sesuai dengan tingkat penghasilan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan dan ada yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara, sehingga tercipta pula keharmonian dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Lanjut, harmoni dalam keberagaman gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yaitu jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetisi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, apapun profesi kedudukan atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan dan keamanan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. COVID-19 yang telah melanda Indonesia tentu saja berdampak pada perekonomian bangsa. Penyebaran virus corona sendiri sudah berdampak pada sektor pariwisata, transportasi, dan juga manufaktur. Sehingga anggaran pendapat dan belanja negara hanya dapat berarti apabila kita semua ikut menjaga dan ikut memerangi dampak COVID-19.
Jelaskan peranan tokoh para pejuang wanita sebagai bukti kesetaraan gender dalam perjuangan kemerdekaan maupun dewasa ini dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama ada Cut Nyak Dien. Kisah keberaniannya dalam mempertahankan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan Belanda terkenal hingga ke pelosok negeri. Yang kedua ada Raden Ajeng Kartini, dikenal sebagai pejuang emansipasi Indonesia. Ia lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Yang ketiga ada Malahayati. Malahayati merupakan perempuan kelahiran Aceh Besar pada tahun 1550. Dengan ketangguhan dan keberaniannya, Malahayati memimpin 2000 orang pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang telah syahid. Lanjut yang terakhir ada pejuang emansipasi kaum perempuan dari Minahasa yaitu Maria Walanda Marimis. Perempuan kelahiran 1 Desember 1872 ini juga berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Maria akhirnya mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya atau PIKAT untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Melalui PIKAT, kaum perempuan dibekali berbagai ilmu untuk berumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Selama hidupnya, Maria terus aktif di PIKAT hingga kematiannya pada tanggal 22 April 1924. Kultural universal. Unsur-unsur tersebut dianggap universal karena dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang terbesar di dunia. Ada 7 unsur kebudayaan universal meliputi 1. Sistem bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem organisasi masyarakat, 4. Sistem teknologi, 5. Sistem ekonomi, 6. Sistem religi, 7. Sistem kesenian. Terima kasih. Menurut pendapat saya mengenai permasalahan dan akibat yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia tentang faktor ekonomi, kita ambil sebagai contoh 1 di Bali. Semenjak dikabarkan beredarnya coronavirus yang menyebar dengan sangat cepat, membuat beberapa pekerja diberhentikan. Dan hal itu berdampak pada faktor ekonomi yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Dan tidak tercukupnya kebutuhan hidup, baik dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga jaminan kesehatan. Menurut masalah yang timbul akibat faktor budaya, gaya hidup yang cenderung mengikuti kebudayaan asing dapat memicu terjadinya masalah. Faktor ini harus perlu diperhatikan karena kebudayaan setiap negara itu dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga ada permasalahan yang timbul akibat faktor biologis. Sebagian besar kondisi biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan. Pada saat ini, solusinya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pengetahuan pada setiap anggota keluarga masyarakat. Kita perlu memberitahu pentingnya menjaga pola hidup sehat maupun kebersihan lingkungan. Di urutan keempat ada permasalahan yang muncul akibat faktor psikologis. Ya, seperti yang kita tahu, faktor psikologis dapat muncul ketika psikologis manusia melemah atau ada beban hidup yang berat. Seperti contohnya saat bersekolah, guru memberikan murid tugas tanpa guru itu tahu tugas yang diberikan sangat berat bagi sebagian murid. Nah, maka hal itu sehingga menimbulkan stres lalu membuncahnya emosi yang nantinya dapat memicu permasalahan atau konflik. Kesimpulan dari pendapat kami adalah permasalahan dari faktor ekonomi, budaya, psikologi, dan biologi saling berkaitan, di mana permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat mempengaruhi biologi dan juga psikologi. Begitu pula permasalahan budaya disebabkan oleh pola pikir manusia yang kurang terbuka. Di setiap faktor tentunya terdapat berbagai hal positif dan negatifnya, sesuai dengan sudut pandang orang masing-masing. Permasalahan-permasalahan yang timbul dari faktor tersebut menyadarkan kita untuk senantiasa belajar dari pengalaman, mengatur ekonomi sebaik mungkin terbuka terhadap globalisasi namun tetap melestarikan budaya,
menyaring segala sesuatu yang masuk, belajar memahami diri sendiri, dan tentu senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan melalui sembahyang, yoga, dan sebagainya, agar senantiasa tenang menghadapi masalah. Sementara itu, apabila kita tetap bersifat gegabah, tidak dapat mengontrol emosi, maka terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut akan terus-menerus terjadi apabila tidak ada kesadaran dalam diri sendiri. Baik, sekian hasil diskusi mengenai permasalahan dan akibat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, biologis, dan faktor psikologis dari kelompok kami. Mohon dimaklumi apabila terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan penyampaian pendapat dari kami. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Demikianlah kumpulan video dari siswa-siswi. Semoga ada manfaat bagi sobat pelajar. Silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.